Sejarah Madame de Maintenon dari seorang pengemis menjadi wanita yang paling disayang Raja Prancis. Francoise d'Aubigne atau yang biasa dipanggil Madame de Maintenon lahir pada tanggal 27 November 1635. Ayahnya bernama Constant d'Aubigne dan ibunya adalah Jeanne de Cardilhac, anak dari seorang direktur penjara di Prancis. Ia lahir di penjara setempat di mana ayahnya dipenjara karena bersekongkol melawan menteri utama Raja Louis XIII, Kardinal Richelieu. Hubungan orang tua Maintenon memiliki latar belakang yang buruk. Ayahnya bertemu ibunya saat di penjara. 3 bulan kemudian mereka menikah dan mereka memiliki agama yang berbeda. Ayahnya adalah seorang Huguenot sementara ibunya adalah seorang Katolik yang setia. Meskipun Maintenon berasal dari keluarga yang terhormat, tapi perilaku ayahnya yang sulit diatur berdampak buruk baginya. Ayahnya dicabut hak warisnya karena pengkhianatan dan cara liciknya. Pada tahun 1643, ayah Maintenon menerima pengampunan dan pada tahun 1644 ayahnya memperoleh beberapa tanah di Karibia. Maintenon dan keluarganya kemudian meninggalkan Prancis dengan harapan dapat membangun kehidupan baru di tanah itu dengan menanam mila dan pisang. Perjalanan ke Karibia sangat berbahaya. Di kapal, Maintenon terserang demam yang sangat parah. Saat itu orang tuanya mengira ia tidak akan bertahan dan saat mereka hendak membuang tubuhnya ke laut, ibunya menyadari bahwa Maintenon masih hidup. Untungnya setelah digosok dengan alkohol, Maintenon sembuh total. Ternyata rencana ayahnya untuk memulai berkebun tidak membuahkan hasil. Akhirnya ayah Maintenon kembali ke Prancis meninggalkan keluarganya. Setelah tidak menerima kabar dari ayahnya selama setahun, Maintenon dan ibunya memutuskan untuk kembali ke Prancis. Setelah mereka tiba di Prancis, ayahnya menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Ternyata tanpa sepengetahuan keluarganya, ayah Maintenon yaitu Constant sudah lama meninggal dan ibu Maintenon baru mengetahuinya 2,5 tahun kemudian. Tanpa perlindungan ayahnya, situasi Maintenon menjadi sangat menyedihkan. Untuk bertahan hidup, Maintenon dan kakak laki-lakinya Charles berusaha keras. Mereka turun ke jalan untuk meminta makanan dan uang. Hingga suatu hari, paman dan bibinya menampung mereka. Pada suatu hari, kakak laki-laki tertuanya yang bernama Constant tidak kuat menghadapi hidup dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Pada bulan November 1648, kemungkinan besar dengan restu ibu Maintenon, Madame de Noyon tiba di rumah bibinya dan membawa Maintenon pergi. Hidup dengan keluarga de Noyon adalah siksaan bagi Maintenon yang saat itu beranjak dewasa. Sebagai kerabat miskin, ia harus melakukan banyak pekerjaan rumah tangga, seperti meletakkan jerami di kandang dan mengenakan pakaian dan sepatu lusuh. Terlepas dari kesulitannya, Maintenon berkembang menjadi wanita muda yang cantik. Madame de Noyon menjadi sadar akan kecantikan Maintenon yang berkembang. Maintenon kemudian dipindahkan ke rumah Baron de Saint-Herman di Paris, saudara laki-laki Madame de Noyon, karena ingin segera melepaskan diri dari remaja itu secepat mungkin. Madame de Noyon membawa Maintenon ke salon di mana masyarakat kelas atas dan tokoh terkemuka Prancis bertemu. Ia berharap Maintenon akan menarik perhatian seorang pelamar dan akhirnya menikah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya. Dalam kunjungan pertamanya ke salon, Maintenon bertemu dengan pemiliknya, penulis lumpuh bernama Paul Scarron. Maintenon cukup membuat kesan pada Scarron yang usianya 25 tahun lebih tua darinya. Keduanya berbagi surat korespondensi selama berbulan-bulan sebelum akhirnya Scarron melamarnya. Posisi baru Maintenon yang berusia 16 tahun sebagai istri Scarron memungkinkannya memasuki dunia di mana ia dapat berbaur dengan bangsawan elit Prancis dari penulis hingga pejabat pemerintah. Dengan sedikit pendidikan formal, Maintenon diam-diam menanamkan dirinya dalam diskusi yang terjadi di salon. Ia juga membangun koneksi penting. Sikap malu-malu dan kecantikan Maintenon menarik banyak pengagum dan desas-desus tentang calon kekasih. Maintenon mempertahankan citra publik tentang kesalehan dan kerendahan hati yang tenang tanpa konfirmasi perselingkuhan di luar nikah. Setelah 8 tahun menikah, Maintenon menjadi janda dan ia berada dalam situasi yang buruk. Karena suaminya Scarron meninggalkan banyak hutang, juga tanpa seorang putra, ia tidak dapat menerima uang
uang pensiun Scarron. Ia terpaksa pindah ke sebuah ruangan sederhana di sebuah biara. Untungnya, teman-teman barunya meminta Ibu Suri untuk memberikan uang pensiunan kepada Maintenon. Pada tahun 1666, Ibu Suri meninggal dan Raja Louis XIV menghentikan dana pensiunnya. Maintenon memutuskan untuk pergi ke Lisbon dan menjadi dayang Ratu Portugal. Tetapi takdir punya rencana lain. Suatu ketika, Maintenon membuat Madame de Montespan, nyonya raja saat itu terkesan, yang kemudian meminta raja untuk mengembalikan uang pensiun Maintenon. Kemurahan hati ini memungkinkannya untuk tetap tinggal di Paris. Pada tahun 1669, Maintenon menjadi orang kepercayaan Montespan ketika Montespan melahirkan anak keduanya dengan Raja Louis ke-14, seorang anak laki-laki bernama Louis César. Untuk menghindari skandal, Maintenon ditugaskan untuk menjadi pengasuh anak dan pengawas terpercaya di rumah tempat ia tinggal. Pada bulan Februari 1671, Maintenon akhirnya bertemu dengan Raja Louis XIV. Raja memanggilnya untuk bersaksi melawan teman baiknya yang menyebarkan gosip tentang Montespan dan dia. Dalam pertemuan mereka, Maintenon tidak memberikan kesan yang baik, tetapi kemudian opini Raja berubah. Sebagai pengakuan atas pengabdian Maintenon kepada anak-anaknya, Raja Louis XIV menghadiahinya dengan murah hati. Setelah ia dan anak-anaknya pindah ke Château de Saint-Germain, ia menjadi pengasuh kerajaan. Ia juga menerima 200.000 livre yang ia gunakan untuk membeli properti di Maintenon. Tahun berikutnya, Raja memberinya gelar Marquis de Maintenon. Meskipun Montespan tidak terlalu peduli dengan anak-anaknya, tapi ia cukup peduli tentang kekaguman Raja terhadap Maintenon. Kekaguman Raja terhadap pengasuh yang cantik membuat Madame de Montespan marah, yang mulai berdebat dengannya tentang perawatan anak-anak. Tak lama kemudian hubungan mereka memburuk. Raja menjadikan Maintenon sebagai dayang kedua bagi istri Dolphin, sehingga ia bisa menghindari kehadiran Montespan. Setelah skandal yang disebut perselingkuhan racun, di mana orang lain menuduhnya menggunakan sihir untuk mempertahankan posisinya sebagai nyonya raja, Raja kemudian menyingkirkan Madame de Montespan dan Maintenon naik ke puncak. Sejak awal pernikahannya dengan Ratu Marie Therese, Raja Louis XIV memperlakukan istrinya dengan buruk. Sampai Maintenon hadir, ia tidak seperti Madame de Montespan. Maintenon menunjukkan rasa hormatnya. Perilakunya mempengaruhi Raja untuk mengubah sikapnya terhadap Ratu, yang secara terbuka menyatakan bahwa ia sebelumnya tidak pernah menerima penghargaan setinggi itu. Seiring berjalannya waktu, perasaan Raja terhadap Maintenon semakin kuat. Apapun hubungan mereka, Raja tampaknya menghabiskan banyak waktu luang dengannya, mengobrol tentang politik, ekonomi, dan agama. Dalam beberapa bulan setelah Ratu meninggal, Maintenon menjadi istri baru Raja. Pada bulan Oktober 1683, Louis XIV menikahinya dalam upacara pribadi di hadapan pengakuan, pelayan Raja, dan Uskup Agung Paris yang memimpin pernikahan. Pernikahan Maintenon dengan Raja Prancis menjadikannya ratu dalam segala hal kecuali dalam nama. Karena perbedaan status sosial mereka, undang-undang melarang Louis untuk secara terbuka mengakui pernikahan tersebut dan melarang Maintenon menjadi ratu. Bahkan tidak ada catatan resmi pernikahan itu meskipun ada saksi. Tidak semua orang menyukai Maintenon. Musuh-musuhnya menjulukinya Les Caron, mengacu pada pernikahan pertamanya. Banyak yang menyalahkannya atas kesalahan yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14. Maintenon tidak menyalahgunakan posisinya, bahkan ia sering menggunakannya untuk kepentingan orang lain. Ia juga memastikan bahwa Raja mengangkat anak-anaknya dengan Madame de Montespan ke posisi tingkat tinggi di istana. Pada tahun 1684, Maintenon mendirikan sebuah sekolah bernama Maison Royale de Saint-Louis, sekolah yang menyediakan pendidikan untuk anak perempuan dari latar belakang bangsawan miskin. Filosofi Maintenon tentang pendidikan menginspirasi orang lain untuk mengikuti teladannya. Pejabat lokal dan dermawan mendirikan sekolah dasar lokal untuk perempuan muda yang miskin. Pada tahun 1715, maut memisahkan Maintenon dan Raja Louis XIV. Ia menjadi janda sekali lagi, tetapi kali ini ia memiliki kekayaan. Maintenon kemudian pergi dan menerima uang pensiun sebesar 48.000 livre. Sayangnya, segera setelah Louis XIV meninggal, ia sendiri jatuh sakit. Di kediamannya, orang-orang penting seperti Peter the Great mengunjunginya. Maintenon hanya hidup 4 tahun lebih lama dari Raja Louis XIV. Pada usia 83 tahun, ia meninggal karena penyakitnya pada tanggal 15 April 1719. Dalam wasiatnya, ia meminta agar jenazahnya disemayamkan di Sinchar. Setelah itu, keponakan satu-satunya mewarisi propertinya di Maintenon. Untuk menghormatinya, orang Perancis menamai sebuah pulau yang dekat dengan Kanada dengan namanya.
Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.